Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah adalah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk atau pedoman hidup. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab itu agar digunakan sebagai pedoman hidup seluruh manusia menuju jalan hidup yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Baik, inilah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Seperti pada firman Allah berikut. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kau mengambil penolong selain aku." Quran Surah Al-Isra ayat 2. Adapun isi kandungan dari kitab Taurat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, tidak boleh menyembah berhala-berhala, hanya Allah yang boleh disembah. Yang ketiga, tidak boleh menyia-nyiakan penyebutan nama Allah. Yang keempat, mensucikan hari Sabtu sebagai hari untuk beribadah. Hari ini disebut dengan hari Sabat. Pada hari ini, Nabi Musa alaihi salam mengajak umatnya agar beribadah kepada Allah. Yang kelima, perintah menghormati orang tua. Yang keenam, larangan membunuh manusia. Yang ketujuh, larangan berzina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir adalah larangan mengambil istri orang. Dari 10 ajaran yang ada di dalam kitab Taurat, semuanya juga terkandung dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil ini diturunkan di tengah masyarakat Israel yang berbahasa Ibrani atau Hebrew, sehingga bahasa dalam kitab Injil ini adalah Ibrani atau Hebrew. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata
yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia mengesahkannya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Juga menjelaskan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Kitab yang ketiga adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti syariat Nabi Musa. Maka pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah mengikuti syariat. Sebagaimana firman Allah berikut ini. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud alaihi salam. Quran Surah Al-Isra ayat 55. Kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 144 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Turunnya Al-Quran ini kita sebut sebagai Nuzulul Quran. Wahyu pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang diturunkan pada malam 17 Ramadan pada tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Sedangkan ayat terakhir adalah surah Al-Maidah ayat ketiga. Ayat tersebut diturunkan pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah di Padang Arafah ketika beliau sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagian isinya menghapus seluruh syariat yang tertera dalam kitab-kitab
terdahulu dan melengkapinya dengan hukum syariat yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa, berlaku bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman, serta pedoman dan petunjuk bagi manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia agar tercapai kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, sebagai muslim, kita tidak perlu meragukannya sama sekali. Berikut adalah firman Allah. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Yang artinya, dan telah kami turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Quran Surah Al-Maidah ayat 48. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Isi pokok kandungan Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah akidah atau keimanan. Yang kedua, ibadah baik, ibadah mahdah maupun khairu mahdah. Yang ketiga, akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Yang keempat, muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang kelima, janji dan ancaman. Yang kelima, wa'ad atau janji dan wa'id atau ancaman. Yang keenam, kisah-kisah Nabi dan Rasul, orang-orang saleh dan orang-orang yang ingkar. Dan yang terakhir adalah ilmu pengetahuan. Semua ini terkandung dalam Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan di dua tempat, yaitu di Mekah yang disebut Surah Makkiyah selama 13 tahun dan juga di Madinah yang disebut Surah Madaniyah selama 10 tahun. Berikut ini adalah nama-nama lain dari kitab suci Al-Quran. Yang pertama adalah Alkitab. Alkitab berarti tulisan atau yang ditulis. Maksudnya, Al-Quran merupakan kitab Allah yang ditulis dengan mushaf. Yang kedua, Al-Furqan berarti pembeda. Al-Quran sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, An-Nur yang berarti cahaya. Maksudnya di sini Al-Quran merupakan cahaya yang memberi penerang bagi manusia dari kegelapan. Nama lain yang keempat adalah Al-Huda, berarti petunjuk. Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia dan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah Az-Zikri, berarti peringatan. Al-Quran berisi peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah As-Sifa. As-Sifa berarti obat. Al-Quran berfungsi sebagai penyembuh bagi orang-orang yang sakit rohani.
Dengan Al-Quran, orang-orang akan sehat jasmani dan rohani. 7 adalah Al-Bayan, berarti penjelas. Al-Quran berfungsi sebagai penjelas bagi persoalan-persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Yang kedelapan adalah Al-Hakim, berarti pemutus perkara. Al-Quran berfungsi sebagai pemutus perkara dari masalah-masalah yang awalnya tidak dapat diselesaikan dengan baik. Yang kesembilan adalah Al-Karim, berarti yang mulia. Al-Quran adalah firman Allah yang mulia. Artinya tidak ada perkataan yang lebih mulia selain dari Al-Quran. Dan yang terakhir adalah Al-Kalam, berarti firman Tuhan. Al-Quran adalah benar-benar firman Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya termasuk ibadah. Hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kerjakan tugas ini. Kerjakan soal nomor 1 sampai 5. Tulis di buku Pendidikan Agama Islam. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.